Halo guys, sekarang kita jogging dulu. Capek. Alright then. Alright guys, what's up there? Hopefully you're so good and you're blessed guys. Mau berbagi sesuatu yang luar biasa, yang paling penting buat our psychology needs and our spiritual needs ya. Dan ini sangat penting buat kita ya. Nah, ada 4 hal tes tahan uji yang harus kita lalui, yang harus kita lewati teman-teman, ketika kita nggak mau menyerah ya. Yang pertama adalah masalah. Masalah adalah bukan akhir dari segalanya, tapi masalah adalah awal untuk membuat kita lebih semakin dewasa. Jadi penting banget masalah itu boleh ada, bukan sesuatu yang merupakan akhir dari segalanya, tapi itu adalah permulaan untuk menjadikan kita semakin dewasa ya, semakin teguh, semakin kokoh, semakin kuat. Dan sehingga ketika ada masalah-masalah lain ke depan, kita tidak mudah goyah, kita nggak mudah rapuh begitu ya. Kita tetap stay, kita tetap kokoh ya. Jadi kita tetap bersyukur, apapun itu, masalah boleh ada, tapi kita tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, yang kedua adalah aniaya dan intimidasi. Aniaya dan intimidasi boleh datang dari mana saja. Aniaya dan intimidasi tidak gampang untuk dilalui, karena itu bisa menyiksa kita, menyerang kita, dan juga ya bisa secara brutal gitu ya, untuk ya melakukan hal-hal yang merusak diri kita, membahayakan kita. Tentu ini tidak gampang, harus butuh iman yang kuat. Apakah kita kemudian berubah pikiran kita, kepercayaan kita, iman kita semakin kendor? Apakah api roh kita semakin padam ketika kita menghadapi aniaya tersebut atau intimidasi tersebut? Ya, atau kita tetap teguh dalam iman, atau kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Ya, jadi jangan mudah goyah teman-teman ya, apapun itu, aniaya sekalipun ya, kita tetap mengandalkan Tuhan. Oke ya. Tes tahan uji yang ketiga adalah godaan. Tidak sedikit orang yang jatuh, yang hancur hidupnya karena godaan. Jadi tidak hanya merusak hubungan kita dengan Tuhan, dan ini juga bisa mengancam kita sendiri ya. Ibarat kita buat lubang ya, kita gali lubang, kemudian kita jatuh, kita terperosok ke dalamnya. Yang salah siapa? Ya kita sendiri. Oke. Dan kemudian yang terakhir, tes tahan uji yang keempat adalah kesuksesan ya. Kesuksesan bisa mengalihkan pemikiran kita ya, bahkan bisa menduakan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ pula pikiranmu berada. Jadi kita udah lupa lagi sama Tuhan ya. Jadi kita fokus pada harta kita, kesuksesan kita. Jadi mari kita jangan terlena dengan kesuksesan kita. Kita tidak hanya fokus dengan kesuksesan kita, harta kita, tapi kita jadikan itu sebagai hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita semakin dekat dengan Tuhan, kita jadikan itu sebagai jembatan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, untuk membangun relasi hubungan dengan Tuhan. Oke, saya kira itu saja. Tuhan memberkati.